Jadi jangan berpikir bahwasanya kita itu ngambil anak-anak itu ke sini. Karena mereka itu sebenarnya nggak mau ninggalin Baitul Maqdis dan menjadi perwakilan daripada umat muslim seluruh dunia untuk menunjukkan resiliensi daripada muslim yang ada di sana. Cuma Umi nggak pakai itu yang dipakai ini. tuh Abi. Oh, nggak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Umi lagi nih Ya. Kita lagi mau bahas apa Baitul Maqdis. Mana coba? Wah, kita lagi ada di restoran ya. Kita lagi di Turki nih. Oke. Buku ini kenapa Umi bikin Kok Abi nanya Umi? Nah kan ini kan adalah buku yang Umi bikin kan, Umi Proyekin. Umi proyekin. Kenapa Umi proyek buku ini kira-kira? Banyak sih sebenarnya alasannya, tapi yang paling utama karena Umi ngerasa materinya Abi terkait Baitul Maqdis ketika Abi ngisi di masjid atau di forum-forum pengajian itu tuh bagus banget kalau seandainya dipahami oleh banyak orang. Oh gitu ya. Yang bagusnya bukunya atau Abinya? Aduh, maunya apa? Tentu bukunya lah. Bukunya, Abinya enggak ya? Setelah itu. Kok jawabnya terpaksa Oke, terus sebenarnya kalau misalnya nih ya, kan buku ini kan Umi buat karena sudah ada banyak penjelasan di masjid ataupun penjelasan ketika kayak di kantoran dan segala macam tentang buku ini. Nah, harapan Umi ketika buku ini ada tuh apa sih sebenarnya Tentu saja seperti apa yang dirasakan gitu loh. Karena Umi pun baru merasakan itu, jujur itu baru-baru terakhir pasca 7 Oktober itu, Bi. Walaupun mungkin Umi sering mendengar Abi nyampein buku tentang materi Baitul Maqdis, kemudian juga sudah ikut dakwah juga selama udah berapa lama ya kita berkecimpung di dunia dakwah gitu kan ya. Tapi Umi itu baru menemukan sesuatu yang luar biasa dari sejarah Baitul Maqdis itu, memang benar-benar kebuka banget itu 7 Oktober itu gitu. Makanya ketika itu Umi rasakan, itu yang membuat Umi jadi semangat untuk menjadikan proyek ini benar-benar selesai. Karena sebenarnya proyek ini udah dari 2015 Umi kepengen Abi itu bisa menyelesaikan, tapi qadarullah karena memang belum satu dan lain hal gitu kan, akhirnya belum jadi. Nah, pas 7 Oktober itu Umi nggak jadi gitu. Jadi akhirnya di situ ngebut buku ini, akhirnya alhamdulillah jadi gitu. Karena sebelum 7 Oktober dan sebenarnya setelah 7 Oktober juga kita melihat masih banyak orang ketika melihat kondisi di Palestina terutama di Gaza, itu kan orang-orang banyak sedih banyak sedih, terpukul, stres dan seterusnya. Hanya saja yang kita khawatirkan ketika kita melihat kebanyakan orang seperti itu adalah kejadiannya kayak kemarin-kemarin lagi. Lupa lagi ya. Mereka kemudian kayak mungkin bukan lupa ya, tapi lebih kepada tertutup atas kesibukan mereka, tertutup kemudian kayak kayak keperluan hidup, lalu kemudian tertutup isu-isu yang lain. Nah, sehingga perhatian terhadap Palestina ini hilang lagi. Nah, maka kita pengen bahwasanya buku ini bisa menjadi sebuah semangat untuk memperhatikan Gaza, Palestina, Baitul Maqdis, tapi dalam level yang long term. Dalam level yang lebih luas lagi gitu ya. Sampai merdeka. Merdeka. Sampai benar-benar kita menyaksikan Baitul Maqdis ini, entah mungkin di mata kita ataukah mungkin nanti kapan gitu. Yang pasti itu tuh menjadi kayak pembahasan di kehidupan kita lah. Gitu. Karena kita tahu bahwasanya perhatian orang tuh bisa jadi dua ya. Pertama itu adalah orang tuh memperhatikan karena emosional, which is pasti orang-orang setelah 7 Oktober gitu ya, itu memperhatikan karena emosional. Yang kedua adalah orang-orang yang memperhatikan karena pemikiran. Nah, pemikiran ini ciri-cirinya dia lebih long lasting, lebih lama. Kalau emosional tuh dia meletup-letup tapi tidak bertahan lama. Nah, kita pengen agar emosional tuh bisa dipadukan dengan pemikiran. Maka isi buku ini apa aja, Buku ini isinya apa, Abi? Abi ya? Abi aja. Buku ini isinya tentang 3 bab. Bab pertama adalah kenapa kita harus memperhatikan Baitul Maqdis, termasuk kenapa judulnya Baitul Maqdis. Ini yang pertama. Jadi kita bahas tentang kenapa itu ya, kita bahas dari segi dalil, kita bahas dari segi logik, kita bahas dari segi juga
semua dalil-dalil dan logik-logik dan semua alasan-alasan kenapa kita harus tetap memperhatikan Baitul Maqdis. Dan terkhusus ketika kita membahas tentang why ini, bagian keduanya adalah tentang sejarah. Nah, jadi sejarah ini kita khususin dalam satu bab. Ya. Jadi sebenarnya masih tetap why juga sih, tapi kita khususin menjadi satu bab khusus karena bahas sejarah ini sangat panjang sekali. Sangat panjang dan kayaknya nggak akan cukup di sini aja sebenarnya. Nggak akan cukup di sini aja, tapi harus dilanjutkan belajarnya. Nah, yang bab ketiga itu tentang how to. Nah, jadi bab pertama tentang why. Bab pertama itu tentang why, bab kedua itu masih why tapi sejarahnya. Bab ketiga tentang how to. Tapi ketika kita nulis buku ini, ternyata bab 1 dan bab 2 aja udah setebel ini nih. Gitu. Jadi kita nggak lanjut ke bab ketiga karena kita memutuskan bab ketiga harus di buku yang kedua. Buku yang kedua. Jadi sekarang kita lagi garap buku yang kedua. Insya Allah doain mudah-mudahan. Deadline-nya kapan, Harapannya sebelum Oktober. Sebelum Oktober. Mudah-mudahan Nabi bisa ya. Insya Allah, amin. Karena terus terang ketika kita buat yang kedua, ini sedikit spill aja ya. Ketika kita buat yang kedua, itu ada di antara tim kita yang bilang gini, Ustadz kalau kayak gini mah bukan for dummies lagi. Karena udah kayak mumet banget gitu maksudnya. Tapi tentu saja kita berusaha banget agar ini tetap for dummies. Artinya mudah banget dipahami oleh siapapun juga, termasuk orang-orang yang mungkin baru belajar tentang Baitul Maqdis gitu ya. Semangat ya Abi. Insya Allah. Nah, kalau itu hubungannya dengan baju ini apa nih? Nah, ini kan netizen pasti jarang nih ngeliat Abi pakai baju koko nih, ya kan? Lalu kemudian pakai baju koko dan motifnya agak aneh gini ya. Nah, ini apa nih? Kenapa Abi dipaksa pakai baju ini di Istanbul lagi nih? Ya, jadi koleksi Lebaran di Cepalila Abi. Koleksi gitu. Lebaran. Ya, jadi Cepalila mengeluarkan motif tatres. Ya, jadi apa itu motifnya tuh? Itu motif yang membuat khas Abi ya. Semakin kelihatan berisi ya? Atau ini gimana nih? Salah ukuran gitu ya. Salah ukuran, tapi bagus kayak dia nih. Motif tatres itu motif khasnya orang-orang Palestina. Oke. Gitu. Jadi kemarin itu memang banyak banget ya insight yang Umi dapat ketika makin mempelajari Baitul Maqdis gitu. Jadi kepengen banget motif-motif yang Umi keluarin di Cepalila itu berhubungan sama yang ada di Baitul Maqdis gitu. Palestina Baitul Maqdis. Jadi salah satunya itu baju yang Ustadz Felix pakai dan Umi juga ya. Dan aku pakai, kebetulan kerudungnya nggak pakai yang motif ya, pakai yang polos karena lagi pengen yang polos. Ada motif juga? Ada di situ di mobil. Yang mana? Di situ di tas. Coba ambil lagi di sini. Nah ini aku ada motifnya. Nah ini mirip kan Bi? Nah ini cuma Umi nggak pakai yang ini. Itu dipakai tuh Abi? Oh nggak boleh ya? Ini kerudung Bi. Nah ini ada kerudungnya. Nanti jadi saring bitnya hijab alila gitu. Ini motifnya ini sama kayaknya Bi. Oke. Jadi ini nanti bisa menjadi baju seragam keluarga. Pas lagi Ramadan Lebaran gitu. Alhamdulillah sih udah PO sih Bi. Oh udah. Udah PO, cuma tinggal sedikit lagi bahannya. Jadi rencananya Umi mau buka batch kedua di bulan Februari. Oke. Jadi pakai kayak gini ya. Berarti ini cuma untuk Lebaran ya? Iya, insya Allah gitu. Gitu Bi. Apalagi terus rencananya apa lagi nih untuk Baitul Maqdis? Ada nggak rencana kita untuk jalan-jalan keluar daripada Jakarta? Karena udah banyak yang nanya nih. Apa keluar daripada Jakarta? Bikin acara tentang Baitul Maqdis for Dummies, tapi di luar Jakarta. Ya. Buku ini tentu saja menjadi penyemangat kita teman-teman. Jujur kan yang perlu disemangati kan juga bukan teman-teman doang ya, aku juga sama gitu kan, juga Ustadz Felix gitu ya. Jadi dengan adanya bukunya ini, buku ini Baitul Maqdis for Dummies, harapanku kita pun nggak berhenti ya Bia untuk terus menyuarakan Baitul Maqdis. Nah banyak teman-teman yang mungkin berharap untuk diadakan di luar kota. Ya, acara-acaranya. Nah, rencananya itu yang terdekat itu kan sudah Bandung. Jangan di-spill. Oh, Bandung udah. Bandung itu sudah on the way. Bandung. Yang berikutnya jangan di-spill. Nah, berikutnya bakal ada di luar kota, insya Allah. Tapi udah kita bahas ya. Sudah dibahas dan lagi on the way. Nah, tinggal teman-teman tulis di komen di bawah. Kira-kira kalau nanti mau di mana? Ummu Alila dan tim Taki gitu kan ya, dan serta Rumah Quran Alila ngadain acara launching buku ataupun ngadain acara bedah buku, kira-kira pantasnya di kota mana nih? Nah, mungkin yang rame komen di sini akan dipertimbangkan sama Ummu Alila, walaupun kita sudah ngobrol sih. Ya, sama ini Bi, Umi pengen memperkenalkan Taki. Taki, oke. Taki itu apa Taki? Taki itu kita pasca 7 Oktober itu pun kemarin
Umi ngomong ke Abi kan, Umi kepengen bentuk forum yang benar-benar khusus untuk Baitul Maqdis. Nah akhirnya Abi ngasih nama Taki kan, Tahrir Al-Aqsa Indonesia. Jadi itu nama dari Felix. Pembebasan gitu. Al-Aqsa dari Indonesia gitu. Nah kemarin Taki itu lagi on the way nih on the way di bulan Januari ini akan ada sosial medianya khusus. Gitu. Terus follow ya berarti ya. Sudah dibikin belum? Belum launching, tapi lagi on the way. Nah ini harapanku teman-teman nanti yang kepengen ikut berkontribusi untuk Baitul Maqdis bisa melalui forum Taki ini, baik dari sisi dakwahnya maupun dari sisi kalau ada kelebihan rezeki kepengen disalurkan kemana, kita juga menerima. Gitu. Apa aja program-programnya? Programnya ada salah satunya itu ada pembelian produk KVY. Itu akan senantiasa kita terus. Program donasinya akan kemana misalnya gitu? Program donasinya ada Abi dengar ada untuk kayak anak-anak. Itu kayak orang tua asuh gitu ya? Program orang tua asuh. Kemudian ada beberapa Jadi tadi kan salah satunya dari jualan produk ya. Itu juga senantiasa kita akan laporkan ke teman-teman setiap bulan tuh kita ada penjualan berapa dari KVY. Kemudian juga kita juga menerima dana dari teman-teman yang kepengen ikut berkontribusi lewat Yayasan Quran Alila. Alhamdulillah itu Masya Allah responnya bagus banget. Jadi teman-teman bisa saya sih berharap tiap bulan ya bisa untuk terus berkontribusi ya. Jadi bukan yang sesekali gitu loh, tapi terus setiap bulan. Kenapa? Karena kita pun target kita setiap bulan bisa ngirimin dana ke sana. Gitu. Jadi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman, salah satunya dari Sahabat Al-Aqsa untuk kemudian mengirimkan bantuan per bulan. Nah, dan itu langsung kita distribusiin untuk makanan. Langsung untuk distribusikan untuk makanan langsung ke tempatnya di garis depannya. Benar. Terus yang terakhir itu kita lagi on the way program orang tua asuh. Gitu. Program orang tua asuh. Jadi jangan berpikir bahwasanya kita itu ngambil anak-anak itu ke sini. Karena mereka itu sebenarnya nggak mau ninggalin Baitul Maqdis dan menjadi perwakilan daripada umat Muslim seluruh dunia untuk menunjukkan resiliensi daripada Muslim yang ada di sana. Berarti kita yang bantu mereka di sana. Dan harapanku Umi sendiri nanti bareng sama teman-teman baik pengurus Taki maupun teman-teman yang nanti tahu program ini, itu kita garap bareng gitu loh. Karena ini bukan kerjanya kita aja gitu loh, tapi kerja bareng dengan teman-teman semuanya yang ada di Indonesia khususnya. Taki itu ada siapa aja sih? Taki itu ada siapa aja? Tentu ada Umi, ada Dena, ada Bella, Tasabila Makfur, kemudian tim Ijab Alila yang tergabung. Juga ada teman-teman dari volunteer yang insya Allah nanti akan juga ngebantu sosial medianya. Dan harapan Umi itu nanti Taki ini bisa kita adain di kota-kota yang lain. Istanbul termasuk. Harapan Umi Istanbul, apalagi Istanbul. Ternyata Istanbul itu Masya Allah luar biasa banget. Giroh Giroh berjuangnya untuk Baitul Maqdis. Tapi ya Umi yakin sih mungkin sejarah tentang Baitul Maqdis dan kaitannya dengan mereka mungkin juga mereka lemah gitu loh. Makanya ada buku ini yang nanti dikasih tahu ya. Harapan Umi nanti bisa dengan buku ini itu bisa kita sebarluaskan sejarah Baitul Maqdis sehingga umat Muslim itu makin paham tentang pentingnya tempat ini. Kayak gini misalnya. Atau kayak gini. Ya banyak lah ya. Jadi itu Umi harapan. Jadi kalau di Istanbul kapan tuh? Istanbul kapan? Belum tahu. Belum tahu. Tergantung orang Istanbul ya. Iya benar. Insya Allah. Nanti kita coba ada itu. Ada pesan-pesan lagi apa enggak tentang yang sudah baca buku ini gitu? Tentu Umi berharap teman-teman bisa bantu promo. Bantu promo karena berharap jangan sampai setelah beli buku ini tuh kayak mentok di teman-teman. Dan gitu maksudnya promo tuh bukan promo buku ya? Promo Baitul Maqdis. Promo Baitul Maqdis. Benar. Bukan promo buku. Ya dakwah. Share gitu loh tentang keilmuan Baitul Maqdis ini sehingga makin banyak orang yang paham. Gitu loh. Umi yakin sih yang paham tentang Baitul Maqdis sedikit gitu loh. Makanya buku inilah yang buat Umi jadi termotivasi untuk harus diselesaikan. Pasti banyak yang nanya, ada online-nya nggak kalau mau belajar? Kita tergantung Abi. Tergantung Abi kok. Ya. Belum online, kita masih offline ya Bia. Ada tapi disiapin di Yuk Ngaji sih. Ya, benar kan tergantung Abi berarti kan? Gitu. Jadi sementara masih offline di Studio Bogor.
Nah, nanti di situ akan kita buka tiap bulan. Ya, kalau teman-teman mau tahu informasinya, follow aja di Rumah Quran Alila. Gitu. Yang nanti akan ada akun sendiri juga. Ya, Tahrir Al-Aqsa Indonesia akan ada akun sendiri juga. Sendiri juga, gitu. Terus apa lagi yang pengen dipesenin pada netizen ini? Apa Abi aja. Oke, di mana bisa mendapatkan baju-baju yang kayak gini kerennya? Oh, ini nanti bisa kita open PO lagi awal Februari, Bi. Open PO lagi awal? Tapi banyak tinggal sedikit ya. Oh, banyak tinggal sedikit. Umi ajak Abi karena telat. Dia kemarin sebelum pergi ke Turki, Abi. Oh gitu ya. Nanti bisa buat kayak gini ya. Ini warna apa aja? Ada warna apa aja? Ada banyak, Bi. Apa aja? Ada warna broken white, ada warna dongker, marun, matcha, ada warna blue. Oh gitu ya. Gitu. Itu aja warnanya. Nggak ada warna lain lagi? 5. Kalau beli dapat apa bonusnya? Nggak ada. Dapat apa ya? Nggak ada. Kalau beli dapat baju. Oke, itu aja buat Im ya. Oke, makasih teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dan kita kabar-kabar lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.